Makasih Mbak Indar. Ada yang bingung? Harusnya udah ngerti lah ya. Atau kalau ada pertanyaan monggo. Ergonomi. Jadi jadi memang sengaja dibedain antara masing-masing itu karena penyebabnya berbeda gitu. Jadi bisa jadi faktor ergonomi ini tuh juga ngaruhnya nanti ke keamanan atau keselamatan, bisa juga ke fisik. Bahkan terluka itu kan macam-macam. Ada yang karena keamanannya enggak ini, udah tahu kerja pakai pisau tapi nggak pakai APD misalnya, sarung tangan. Atau bisa jadi terluka gara-gara ada kejatuhan sesuatu dari atas. Gitu. Jadi tergantung lagi penyebabnya. Gitu. Ada yang sakit perut bukan karena bakteri. Kalau salmonella kan jelas ya, makhluk hidup. Bisa jadi dia ngirup bahan kimia, sakit perut gitu. Jadi balik lagi ke konteksnya bagaimana. Nah itu akan mempengaruhi bagaimana pencegahannya yang ibu bapak sekalian sudah tuliskan. Sekarang saya mau bagi kelompok menjadi dua, nggak perlu berhitung. Pak Teguh ke kanan, Bu siapa Bu? Sorry Bu. Bu Erika ke kiri. Masing-masing kelompok akan pindah ke sisi masing-masing, yang sebelah kanan ke kanan, yang dari Bu Erika ke kiri, di sebelah kiri. Tugasnya adalah dalam 2 menit sudah tersedia APD lengkap, silakan dipilih satu temannya sebagai alat peraga. Oke, cuman butuh waktu 2 menit. Sebentar, belum. Perintahnya clear? Oke, belum selesai. Jadi setelah selesai, setelah dipasangin, silakan berdiri di depan alat peraganya. Lalu masing-masing kelompok pilih satu untuk menjelaskan soal alat peraganya tersebut. Clear? Silakan. Oke, sudah selesai. Ini ice breakingnya kita. Jadi ada yang mau dari kelompok sebelah kanan, tadi ada yang mau presentasiin? Siapa yang mau presentasiin? Ayo, pilih. Ayo, siapa? Oh boleh, kelompok sebelah kiri. Istirahatnya lebih cepat. Izin supaya istirahatnya lebih cepat nanti. Baiklah, kami karena didaulat tadi dari sana bisik-bisik teman Pak Yanwarto, siap, selalu siap, kita tidak pernah. Tapi saya berharap dari kelompok 2 nanti menjawabnya, tolong dibantu kami ya, kesiapannya ada bila mungkin untuk menjelaskan berapa menit Pak? 1 menit siap. Baiklah untuk dari kelompok 2 ya, kelompok 2 kami langsung yaitu dari posisi pemakai alat pelindung diri, di mana kami terus terang aja sebelum kami dipertanyakan yaitu kurang lagi 1. Karena apa? Kalau kita melihat dari alat yang dipakai ini merupakan beliau pengguna ini yaitu resiko tinggi. Kenapa? Saya baca dari atas. Kenapa saya bilang berani dari resiko tinggi itu? Ada salah satu yang titik poinnya itu untuk masker yang dipakai beliau. Itu. Biasanya kalau kita di persampahan paling tidak lah jarang pakai gini karena juga berkaitan dengan anggaran, paling tidak yaitu kita memakai yang namanya masker dari kain kah. Tapi yang memenuhi syarat. Ya, dari pertama topi. Apa fungsi daripada topi? Ini alat pelindung diri yaitu dari kejatuhan. Ya, kejatuhan barang-barang yang ada di atas yang namanya bangunan, kita tidak tahu posisi bangunnya apakah memang sudah ambruk atau gimana, suatu kebetulan atau binatang jatuh, bisa juga contohnya tikus, karena itu namanya gudang. Ya, itu yang pakai pertama. Terus selanjutnya karena ini waktu, itu kacamata. Itu untuk karena di dalam panca indera kita ini wajib hukumnya, yaitu panca indera yang terdiri dari 5, mata, hidung, pipi, kulit termasuk telinga, mulut, itu wajib kita lindungi dari mata itu untuk menghindari iritasi daripada pencemaran zat kimia. Seandainya itu kata itu pakai kacamata atau yang kita sebut juga ada apa kalau kita Bali itu pentilan Mas, ada benda yang kita bisa tik gitu
kena mata. Itu pakai. Terus masker, sudah tentu banyak yang tahu, yaitu untuk mengurangi pencemaran, paling tidak menghilangkan juga bisa. Itu maskernya. Untuk maksudnya ini dua fungsi ini, termasuk hidung dan mulut, karena kita punya dua, bisa pakai alat pernapasan, pakai hidung yang normal, sedangkan mulut juga bisa. Terus lanjut ke bawah. Maaf, lagi satu panca indera. Di sini kurang menurut kami, air flag itu untuk mengulangi kebisingan. Itu sebenarnya karena lihat di sana itu lengkap. Saya tadi tanya, kok enggak ada di kita ya? Itu yang lengkap. Terus ke bawah pakaian. Dari segi pakaian ini sudah memenuhi syarat menurut kami, kelompok kami, di mana pakaian sudah lengan panjang. Terus ada yang namanya sejenis kalau ada malam itu kalau ada lampu ya ini bersih sudah ya. Termasuk di belakangnya itu nyala. Oh berarti ada orang, ada ya terbukti. Terus itu lagi ke bawah celana, dari tangannya sudah pakai slop yang memenuhi standar ya. Walaupun ada sekarang itu kalau di registrasi kesehatan ada itu sejenis slop, kita akan coba berusaha nih yang dimana slopnya itu ditarik, enggak lepas, maksudnya enggak bisa robek, ada itu ya. Ini artinya menurut kami sudah memenuhi syarat. Terus ke bawah itu ada yang namanya celana panjang. Nah di sini kita sebagai pekerja biasanya sudah ada saku. Saku di sini banyak fungsi loh, bukan uang aja. Kalau saya ada nanti kita memperbaiki tenis mungkin namanya obeng itu bisa dimasukkan dalam saku. Ya itu bisa nih samping kiri kanan sudah membantu. Lanjut ke bawah biar singkat, itu pakai sepatu. Mudah-mudahan ini secara fisik tadi mungkin itu kalau kami itu sudah mencukupi standar secara fisik. Kenapa? Karena ini sudah agak kebesar. Kadang-kadang ada kita secara fisik itu secara ergonomi pemakaian daripada alat-alat semua ini tidak memenuhi syarat seperti sepatu itu karena kekecilan. Itu juga bisa secara ergonomi sakit kita loh. Itu ya, itu salah satu. Mungkin itu singkat karena waktu kita jelaskan. Mungkin tambahannya kalau ada pertanyaan kami mohon pihak kelompok yang dua menjawabnya. Terima kasih. Makasih Pak Warta. Jadi clear apa yang dijelasin Pak Warta, silakan duduk Pak, nggak apa-apa. Jadi betul sesuai yang dijelasin sama Pak Warta semuanya. Oke. Oh iya sorry buka Pak, silakan buka dulu. Oke. Mas BJ juga boleh buka, nggak apa-apa. Jadi ada satu yang nggak pakai earplug, ada yang satu pakai earplug. Jadi earplug ya tergantung lagi kondisinya. Jadi sebetulnya APD ini adalah APD standar. Cuman masalahnya adalah kalau di bank sampah kita minta kayak gini pasti ngomel duluan. Satu nggak ada uang, ibu bapak aja bilang nggak ada anggaran tadi. Betul. Cuman kita mau memperkenalkan yang secara standar. Standar tuh begini. Semuanya ada fungsinya. Kalau bising harus pakai earplug. Karena ada mungkin di awal-awal nggak berasa, tapi nanti beberapa lama kemudian kalau ngomong nggak kedengeran kayak gitu misalnya. Terus pertanyaannya adalah apakah harus kayak gini? Tidak. Kenapa? Misalnya contoh kayak baju ini kan wear pack lengkap ya. Kalau di bank sampah apa perlu? Kalau ada nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada pakai baju lengan panjang untuk menutupi kulit tadi sampai Pak Warta. Sama celana juga untuk nutupin bagian kulit di bagian kaki bawah. Sepatu apakah perlu boot? Tergantung. Kalau tempatnya becek kayak TPA, pemulung dia perlu itu. Tapi di bank sampah kalau nggak becek nggak perlu, pakai yang tertutup aja. Minimal jarinya ketutup, jari kaki. Karena sering banget kan itu yang kena gitu. Sarung tangan udah pasti lah ya, ibu bapak. Nah sebetulnya kita merekomendasikan sarung tangan yang standarnya kayak gini, biar nggak tembus air. Atau enggak kalau misalnya pakai benda tajam masih kuat nahan sebetulnya. Habis itu helm. Apakah perlu? Tergantung. Kalau di luar, misalnya di lapangan, kan nggak ada yang dari atas kecuali mungkin kotoran burung kali ya. Itu tuh pakai topi aja cukup sebetulnya, nutupin kepala. Balik lagi fungsinya apa? Kacamata, ini putih mungkin di dalam ruangan, tapi kalau di luar ruangan pakai kaca hitam, sunglasses. Gitu. Masker, apakah perlu kayak gini? Tergantung. Kalau dia
ada potensi yang memang polusi bau kayak gitu, dia mungkin bisa pakai kayak gini, atau yang pakai standar aja juga bisa. Kenapa kita pilih ini? Ini tuh reusable, artinya bisa dipakai berulang-ulang. Kalau yang kain itu atau pakai masker yang biasa kita pakai, sekali pakai buang, sekali pakai buang. Gitu. Jadi pertimbangannya adalah biar nggak nyampah juga sih sebetulnya. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi selalu ada alternatif sebetulnya untuk hal ini. Gitu. Ada pertanyaan sebelum kita makan siang, nih udah agak telat 13 menit. Boleh, silakan, Pak. Ya, dikit aja, tapi mohon pada Bapak Ibunya semua bentar, jangan dikenalkan saya makan ya, soalnya repot juga buka ini. Yang tadi itu Pak, terkait dengan apa yang kita gunakan ini biasanya begitu kita arahkan pakai ini, dia ada penolakan. Karena kenapa? Aspeknya itu memang keamanan ada, tapi kita tidak pernah menyampaikan atau memberikan rasa kenyamanan. Salah satunya sarung tangan ini. Begitu di bank sampah kita berikan dia sarung tangan ini di saat ada kunjungan atau enggak kena bidik kamera saja di buk. Karena baru saya tanya, kenapa Bu Desa enggak pakai gitu? Saya tidak nyaman Pak, di saat saya itu sobek botolnya itu ada kemasannya itu enggak dapat. Nah berarti yang harus disampaikan di situ, mohon maaf Pak Fikri, ini hanya gambaran secara pribadi saya, kalau rasa nyamannya itu masuknya ada di mana, gitu. Itu aja, terima kasih. Oke Pak, ini menjawab kayak gini, soal nyaman tuh soal nomor 2 sebetulnya. Nomor 1 keamanan. Makanya tuh kenapa kita bilang ini prevention, pencegahan. Seringkali kita tuh buta terhadap sebuah potensi bahaya sampai merasakannya. Jadi sekian lama nggak ngerasain itu, dianggap biasa-biasa aja, ini aman-aman aja. Sampai terjadi problem, kepotong tangan, atau baret misalnya, atau ketabrak, baru tahu itu bahaya. Makanya prevention itu, pencegahan itu lebih dulu dibanding penanganannya. Sama kayak sampah, lebih dulu pengurangan daripada penanganan. Sama, kalau sampah masih bisa lah kita tangani. Kalau orang ketabrak, cacat segala macam, kepotong tangan, nggak bisa dibalikin. Kalaupun bisa, mahal biayanya. Di industri, kalau di perusahaan, misalnya kayak perusahaan tambang, ada yang misalnya kepotong tangan atau ada yang meninggal, itu perusahaan bisa tutup. Kalau dihitung-hitung ke bisnis, mereka hilang sekian ratus miliar misalnya, hanya gara-gara satu kejadian itu. Makanya perusahaan itu sangat ketat di situ. Nah di bank sampah itu potensinya juga sama, gitu. Makanya soal kenyamanan Pak Wita itu balik lagi, dikembalikan. Kalau saya boleh mengembalikan waktu kita zaman COVID, dulu orang nggak nyaman pakai masker. Karena terpaksa, dibiasakan, akhirnya udah biasa pakai masker. Kalau saya Jakarta kalau commute pasti pakai masker, walaupun nggak ada COVID. Karena memang udah tahu manfaatnya. Gitu. Ini sampai terbiasa aja, gitu sih Pak. Jadi pesan kuncinya adalah alat APD ini tuh untuk pencegahan. Dan kita memberitahukan yang standar ini adalah untuk mereka tahu. Gitu. Kadang-kadang di bank sampah tuh nggak tahu APD yang lengkap tuh apa, seperti itu. Begitu pesan kuncinya Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan foto bersama dulu sebelum kita makan. 6, 7, 8.